Nah pada saat dia bangun, burdanya ini, cadarnya ini terbuka, mereka ketawa. Ya. Begitu sedang ditertawakan kayak begini, lewatlah orang Arab, artinya laki-laki Arab. Begitu melihat ada orang Arab sedang dibegitukan, dipermalukan, langsung dipukul itu tukang sepuh. Begitu dipukul, dikeroyok dia sama pemuda Banu Qainuqa sampai mati. Laporan sampai kepada Nabi, maka kemudian Nabi dengan tegas Banu Qainuqa harus keluar dari Madinah karena melakukan pelecehan terhadap wanita sampai menimbulkan pembunuhan. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka sudah berputus asa. Jadi pasarnya itu udah laku udah. Ya. Kemudian yang kedua Banu Nadir. Banu Nadir ini juga diusir karena di Madinah pada waktu itu ada 3 klan yang paling besar, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Nah Banu Nadir ini diusir karena merencanakan pembunuhan terhadap Nabi dengan cara akan melemparkan batu besar dari atas gedung pada saat Nabi sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Banu Nadir. Kenapa Nabi datang ke Banu Nadir? Waktu itu Banu Nadir itu lokasinya kalau sekarang itu di sekitaran Kuba, ya di Kuba. Datang karena ingin minta bantuan kepada tokoh-tokoh Banu Nadir dalam hal apa? Nabi sedang menghadapi masalah. Masalahnya ini secara ekonomi memang berat, ya. Tetapi kalau dipikul bareng-bareng kan jadi ringan. Orang Yahudi kan sudah punya akad perjanjian. Ada Muslim membunuh 2 orang kafir. Bukan dibunuh karena dikira ini musuh. Kenapa dia sampai benci banget sama di orang kafir? Karena waktu itu tahun ketiga, iya tahun ketiga menjelang tahun keempat, Nabi mengutus pasukan yang nggak banyak memang hampir 73 orang lah, diutus ke daerah Najd. Karena ada permintaan mereka ini sudah masuk Islam dan mereka perlu belajar agama, diutus gitu. Padahal tahun sebelumnya sudah terjadi pembantaian terhadap dai-dai yang dikirim ke satu kabilah yang ada di Madinah. Tapi karena rayuan yang luar biasa terhadap Nabi, diutus. Nah sampai di lokasi dijebak, diserang, ditangkap, dibunuh. Yang selamat 2, tapi yang satu ketangkap, yang satu kabur. Nah begitu mau masuk Madinah, dia bertemu dengan 2 orang kafir. Begitu bertemu langsung dibunuh, dikira musuh. Begitu diinvestigasi oleh tim atas perintah dari Nabi, ternyata 2 orang ini bukan kafir harb. Mereka ini orang kafir yang punya ikatan perjanjian dengan Banu Nadir. Nabi kemudian mengatakan harus bayar dia. 2 orang dia kan berapa itu? 100 onta. Betul kalau 200 onta. Dari mana sebanyaknya? Datang hari Sabtu ke Banu Nadir. Nah sedang nego kayak begini, nah kemudian ada orang naik ke atas gedung itu mau melempar Nabi dengan batu besar. Tapi Nabi langsung melakukan gerakan yang sangat cepat, minta kepada sahabat langsung kembali ke Madinah. Lalu besoknya ketemu, ya Rasulullah, kenapa kau begitu cepat? Apa jawabannya? Jibril mengatakan, memberitahukan kepadaku ada orang berkhianat akan membunuhku. Maka sekarang bawa surat ini, sudah diusir Banu Nadir. Itu marah-marah itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan dia melarang, ya, nggak boleh dia melakukan tindakan kayak begitu. Akhirnya lama terjadi nego dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada akhirnya kemudian dia nurut, sudah dulu hari H. Begitu sampai hari H, ternyata nggak pada pergi Banu Nadir ini, dikerahkan pasukan, dikepung Banu Nadir itu. Datang nggak Abdullah bin Ubay bin Salul? Nggak datang. Jadi orang munafik itu begini, menjanjikan di awal, tapi nanti pada hari H kabur dia, karena takut dia beraninya cuma di awal-awal doang. Nah kemudian Banu Quraidah juga diusir oleh Nabi karena berkhianat, membantu orang-orang musyrik dari Mekah melakukan perlawanan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Jadi Banu Quraidah menjanjikan, dia kami akan serang dari dalam, pasukan 10
sekutu yang kemudian terjadi perang Ahzab, ya, atau ya perang apa itu, ya, Khandaq, ya, Khandaq itu kan, ya, terjadi perang ini, ya, yang kemudian selesai peperangan, Nabi SAW ketika pulang mandi, begitu keluar ada malaikat Jibril. Itu kata Jibril, ya Rasulullah, apakah pedangmu sudah engkau letakkan sementara pedangmu? Belum, kata Jibril. Ada apa wahai Jibril? Apa jawabannya? Kenapa kamu gak pergi ke sana? Yang ditunjuk itu ternyata perkampungan Banu Quraidah. Ini diumumkan oleh Nabi. Lalu sebelum berangkat kalian jangan ada yang sholat kecuali di pasar Banu Quraidah atau yang dekat dengan Banu Quraidah. Berangkat lalu disusul oleh Nabi. Sampai Nabi ke sana ada laporan, ya Rasulullah, sebulan itu sholatnya tadi di tengah jalan. Kalau kami sholat di sini sesuai dengan perintah, apa kata? Tidak apa. Ya, itu kalau kita belajar sirah itu enak, gitu. Ya, ternyata Nabi itu bukan mutasyadid gitu, dalam hal hukum-hukum kayak begini ini. Perintahnya kan jangan sholat kecuali sampai di lokasi. Tapi ketika ada laporan, tidak apa-apa. Jadi enak. Ya. Jadi jangan kalau ada perbedaan pendapat itu langsung mengklaim saya paling benar, saya yang paling hebat. Siapa sih orang yang paling benar, yang paling hebat? Tidak ada. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks kekinian, siapa sih orang yang ilmunya hebat kayak kemudian mengaku saya yang paling hebat? Tidak ada. Masih ada di atas mereka ilmu orang yang berilmu lebih hebat lagi. Ada orang yang lebih kaya lagi, ada orang yang lebih mampu lagi. Bahkan dari kisah ini, dari cerita ini sampai ada kemudian rumusan begini dalam menyikapi perbedaan pendapat itu 10 berapa tambah berapa, udah itu aja, ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan 10 berapa tambah berapa tetapi mengikuti keinginan dia, dulu orang bodoh, ya. 10 berapa tambah berapa, 7 tambah 3 salah. Yang benar itu 5 tambah 5. Kamu kalau nggak ikut saya awas. Kan ada video viral yang Turki kalau nggak salah yang buat gitu. Kalau dia 2 tambah 2 sama dengan 5. Pokoknya harus diakui pokoknya 5. Jadi sampai korban siap ya. Jadi yang namanya 10 berapa tambah berapa itu mau 2 tambah 8 bisa, 7 tambah 3 bisa, 6 tambah 4 bisa, 5 tambah 5 juga bisa, 9 tambah 1 juga bisa, 10 tambah 6 juga masih bisa, kan enak. Ini dia pupuk pokoknya 5 tambah 5, selain itu bukan golongan saya. Repot. Ya. Saya dulu pernah ngaji, ya, lagi menyampaikan ngaji kepada jemaah itu tentang tayamum. Yang saya sampaikan itu kan tayamum ala mazhab Syafi'i. Tiba-tiba ada yang berkata begini, Ustaz, di daerah saya di perumahan sana, di daerah waktu itu dia di daerah Lupai, ada ustaz yang menerangkan tayamum kok beda dengan Pak Ustaz sekarang ini. Lalu kata dia, siapapun yang mengajarkan tayamum selain dari apa yang saya ajarkan saat ini, itu bid'ah dan tidak perlu diikuti. Saya bilang, tayamumnya kayak apa? Dia tayamumnya ambil tanah ini, lalu muka, kedua tangan itu cuma zahirul kaf saja, selesai. Selain itu bukan sunnah. Kan kacau kalau begini. Padahal 10 5 tambah 5. Begitu ada yang mengatakan 7 tambah 3 salah itu. Ini nggak bisa. Ya. Maka saya ceritakan ini pendapat Maliki, ini pendapat Hanafi begini. Bahkan ada Imam Al-Lais, Imam Al-Zahiri lebih parah lagi tayamumnya. Jadi dia membasuh tangan itu sampai ketek, sampai ketiak. Siapa yang mengikuti pendapat kayak begini? Wah, tayamum sampai ketiak begitu. Ya, kalau Syafi'i itu kan pertengahan, jadi diusap ya dari ujung jari kita itu sampai sikut. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Katanya selain dari apa yang diajarkan oleh Ustaz tadi itu termasuk tidak benar, tidak sunnah. Jadi saya bilang modelnya 10 pupuk pengennya 5 tambah 5, padahal ada 7 tambah 3, ada pilihan-pilihan yang lain, ya. Jadi Nabi SAW tidak memaksakan begitu. Ya Rasul simpulan sholat, kalau kami enggak, awas ya sholat lagi enggak sah, enggak. Ya, apa kata Nabi dan apa? Ya, lalu
ya sekian lama gitu. Sampai akhirnya kemudian ya dikuasai dan kemudian mereka tunduk. Nah pada saat tunduk itu mereka datang kepada Nabi, ya Muhammad, kalau bisa yang menghakimi, yang menghukumi kami itu Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz itu pemimpin kami? Harapan mereka Sa'ad bin Mu'adz itu lebih longgar ketimbang Nabi. Lalu kata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz mana? Sakit ya Rasul. Dibawa, ditanduk. Ya, karena yang sakit itu di sebelah kirinya itu bekas kena anak panah kemarin pada waktu perang Khandaq itu ada panah nyasar gitu kena bagian sebelah kiri Sa'ad bin Mu'adz dan kemudian membengkak gitu. Ya, mungkin ada racunnya atau apanya yang jelas membengkak saja. Maka ditanduk. Begitu mau datang, Nabi mengatakan kepada mereka, berdiri kalian, pemimpin kalian datang. Ya, Sa'ad bin Mu'adz berdiri, sahabat-sahabat semuanya berdiri. Inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh ulama-ulama. Apa hukumnya menyambut seseorang dengan berdiri? Ya, karena ada siromnya itu, ada sisi kehidupan yang pernah membahas tentang ini. Berdiri kalian untuk Sa'ad bin Mu'adz. Berdiri, Nabi berdiri deh. Jelas Nabi berdiri, Nabi yang nyuruh berdiri. Akhirnya ulama-ulama membahas tentang ini. Kalau ada orang dianggap pemimpin atau mereka pembesar atau mereka ulama datang kita berdiri, nggak apa-apa menghormati mereka. Tapi kalau mereka datang kemudian ada WA sebelumnya, gelar karpet merah, hormati berdiri, haram hukumnya itu. Ya itu nggak boleh. Itu dalam fikih. Tetapi kalau datang lalu kemudian kita menghormati, boleh. Ya, karena Nabi berdiri untuk menghormati Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian dikatakan Sa'ad, mereka meminta agar engkau yang memberikan hukum kepada mereka. Kenapa tidak engkau ya Rasulullah? Karena engkau adalah pemimpin mereka. Akhirnya sudah sidang mereka. Apa hukuman yang diberikan oleh Sa'ad? Semua yang laki-laki dibunuh. Ya. Kenapa kau sampai seperti itu? Karena berkhianat kepada negara itu buat. Ya, ini kan apa Pak Abi kalau di Papua? Mereka mau memisahkan dari NKRI itu hukuman dalam Islam mati. Ya, jadi akhirnya kemudian karena mereka ini berkhianat kepada Nabi, ini menghancurkan Nabi dan umat Islam dari dalam, dan maka kemudian dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz mati. Untuk yang perempuan dan anak-anak itu ditawar. Nabi mendengar hukum itu, kemudian dia komentar begini, qadaitu bi hukmillah. Kamu sudah hukum berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka dieksekusi semua. Nah malamnya karena tidak langsung pulang, Sa'ad bin Mu'adz itu kemudian berdoa begini, ya Rabb, kalau seandainya masih ada orang-orang musyrik Mekah melancarkan serangan kepada Nabi dan kepada umat ini, beri aku kehidupan agar aku bisa berjuang untuk menghalau mereka. Tapi kalau seandainya mereka sudah tidak melakukan serangan terhadap Nabi, serangan terhadap Madinah, matikan aku ya. Luar biasa doa ini. Malam-malam Abu Musa al-Asy'ari di tendanya itu ada mengalir darah. Wangi lagi darahnya itu. Darah siapa ini? Diikuti ternyata darahnya Sa'ad bin Mu'adz, jadi lukanya itu pecah dan meninggal pada saat itu. Nabi langsung kemudian memuji, ini Sa'ad bin Mu'adz yang disambut oleh para malaikat. Ya, luar biasa diberikan sanjungan untuk Sa'ad bin Mu'adz ini. Jadi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya cara-cara menyelesaikan ini, dan lihat doa Sa'ad bin Mu'adz diijabah oleh Allah, menunjukkan setelah ini sudah tidak ada serangan dari musyrik Mekah kepada Nabi dan kepada Madinah, ini sudah tidak ada, dan memang tidak ada. Ya. Karena setelah itu kan ada perjanjian Hudaybiyah, ada Umrah Qadha, ada Fathu Makkah itu. Sampai akhirnya Fathu Makkah dibuka Makkah pada tahun ke-8 Hijriah ini. Jadi sudah tidak ada lagi serangan-serangan yang model kayak begitu. Itu dilakukan oleh musyrik Madinah. Jadi di Madinah ada 3 suku ini, 3 klan ini yang paling besar. Mereka ini penduduk asli, bukan penduduk asli. Penduduk aslinya itu suku Aus, suku Aus itu pun bukan penduduk asli sebenarnya.
Ini orang Yaman tinggal di Yathrib, lalu berkembang, dan suku mereka itu dari sekian banyak menjadi satu, ada Aus, ada Khazraj. Datanglah orang Yahudi karena diusir dari tanah kelahiran mereka. Mereka rubah nama, mereka rubah kebudayaan, rubah kebiasaan, mengikuti kultur Arab waktu itu. Karena masih sedikit. Begitu sudah banyak, mulai kelihatan watak-wataknya. Akhirnya ekonomi semua dikuasai oleh mereka. Tapi lihat, dengan cara yang dilakukan oleh Nabi, perekonomian mereka itu bangkrut. Nabi tidak pernah mengatakan embargo, boykot, enggak. Tapi dengan cara mendidik umat di dalam masjid, menumbuhkan cinta di antara mereka. Makanya wajar kalau Nabi sendiri mengatakan persaudaraan umat Islam itu kalbunyan, persaudaraan umat Islam itu kalyadain. Ya, kan banyak Nabi menggambarkan gambar kayak begitu. Ya, bahkan di dalam surat Al-Hujurat innamal mu'minuna ikhwatun. Kalimat ikhwah itu ternyata di kalangan ulama-ulama tafsir, ikhwatun hanya ada pada ayat ini yang menuju makna persaudaraan kandung tetapi bukan kandung. Ikhwatun itu untuk menggambarkan persaudaraan yang diikat oleh keturunan, oleh nasab. Tapi untuk al-mu'minun ikhwatun yang dipakai. Mestinya kalau bukan kandung itu ikhwan, ya, atau secara umum. Jadi kalau ikhwan itu ikhwan semuanya. Tetapi kalau ikhwan, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ini sebenarnya khusus untuk kandung dan yang memiliki hubungan darah. Tapi untuk mukmin, kenapa Allah mengatakan demikian? Karena yang diinginkan oleh Allah persaudaraan mukmin satu dengan yang lain itu bagaikan saudara kandung. Karena ini yang membuat umat ini kuat. Makanya sekarang kenapa umat ini tidak kuat? Karena pengertian ikhwah itu sudah jauh. Jadi nganggapnya mereka bukan orang kita. Oh, kita ada orang Palestina datang, lalu kemudian ada donasi. Kritiknya apa? Apa nih jauh-jauh? Orang di sekitar kita aja banyak yang memerlukan bantuan. Nanti di Syria lagi ada donasi lagi. Di daerah sini ada bencana. Kenapa jauh-jauh? Ya, bahkan orang yang mengumpulkan donasi ini kemudian dipermasalahkan dan lain sebagainya. Padahal Islam itu mengajarkan innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi yang namanya ikhwah itu nggak kenal negara, nggak kenal sekat-sekat itu enggak. Ya, makanya kata Erdogan itu di bumi mana saja terdengar suara adzan itu adalah tanah airku. Masya Allah. Nah, kita itu lagi nyari sosok kayak begini. Karena innamal mu'minuna ya ikhwatun. Itu yang kita pengen. Jadi kembali ke manfaat dari mempelajari sirat ini. Ya, jadi dengan sirat ini kita bisa mengetahui segalanya tentang hidup dan kehidupan. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebelumnya itu kan sudah ada rentetan sejarah sebenarnya, ya, yang mengawali tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa? Ini materinya belum. Jadi ada beberapa hal yang mengawali tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak berbicara panjang karena memang waktu juga sangat-sangat terbatas. Jadi yang kita ambil adalah dari peristiwa sebelum kelahiran Nabi itu ada satu peristiwa yang dicatat oleh sejarah. Bahkan Al-Quran juga mencatat di dalam surat Al-Fil. Nah, kita lihat sekilas tentang surat Al-Fil ini paling tidak. Jadi di Yaman itu ada seorang gubernur. Dia ini dalam catatan sejarah ini bukan asli Yaman. Ini aslinya orang Ethiopia ya. Dan dia berkulit hitam. Ya. Namanya Abraham bin Al-Asram An-Najashi. Afiliasinya ke Raja Ethiopia, Raja Habasha, Najashi. Najashi ini tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Nah, ini Romawi Timur yang pusatnya Konstantinopel. Nah, jadi tunduk kepada Konstantinopel, ya, di bawah seorang raja dari Romawi. Nah, Abraham ini ketika diutus menjadi gubernur di Yaman, dia itu merasa terganggu. Terganggunya apa? Setiap tahun
mereka. Ternyata katanya melakukan ritual haji, muter-muter di Ka'bah, nanti kemudian di Arafah, nanti di Musdalifah, nanti di Mina, gitu. Itu pulang. Ya namanya non-muslim, ya kafir. Jadi ketika itu dia berpikiran, ini kalau begini terus, ini duit ini. Jadi kalau mereka tiap tahun ke Mekah, berapa duit yang diberikan kepada Mekah? Sama seperti ada pemikir dari Indonesia ingin merubah haji dan umrah cukup dengan ziarah. Sampai begitu. Itu mau diangkat jadi duta besar Saudi tapi digagalkan. Ya, karena dia punya pemikiran daripada umrah habis-habisin duit, daripada haji habis-habisin duit, lebih baik dipakai untuk ziarah. Duitnya dipakai untuk anak yatim, gitu segala macam. Masya Allah. Jadi ternyata yang punya pemikiran kayak begini dulu Abraha itu. Ya, jadi yang kemarin calon duta besar Saudi, namanya Abraha ya. Jadi berpikiran kayak begitu, ini duit ini rugi kita kalau begini. Wah, saya akan bangun di Yaman, di kota yang itu memang San'a, ya. Jadi akan dibangun untuk menyaingi Ka'bah dan supaya uang, ya, orang-orang Yaman ini tidak diambil oleh orang Mekah. Jadi muter di Yaman, itu kepengen dia. Dan bila perlu nanti orang-orang Arab yang kesini, orang Mekah datang ke Yaman untuk menunaikan haji. Dibangunlah bangunan yang sangat megah yang tidak ada bangunan sebelumnya yang ada. Bangunannya ini tinggi, di atasnya itu ada salib. Karena dari mana-mana terlihat dikasih nama oleh Abraham. Ini nama bangunan ini kita kasih nama Al-Qulais. Al-Qulais itu dari kalimat Qalansuwa. Qalansuwa itu pensi itu kan adanya di atas, ya. Yang paling kelihatan itu dari tubuh kita ini kan yang paling atas, gitu. Maka disebut dengan Al-Qulais askir. Jadi Al-Qulais begitu udah selesai ternyata memang bagus bangunannya. Dia ngirim surat ke Raja Najusri di Habasyah sana. Nah, isi suratnya ini ternyata bocor. Maksud bocor itu info yang ada di dalam suratnya. Siapa yang membocorkan? Wallahu a'lam. Yang jelas ada orang Arab tahu, sehingga ada dari Bani Kinanah itu marah besar. Ini Abraha ini menantang dia gubernur katanya. Emang isinya apa sih? Isinya itu pertama setelah dia memuliakan raja tadi itu, lalu diberitahukan, saya persembahkan untuk paduka bangunan yang megah yang saya beri nama Al-Qulais. Wallahi tidak ada bangunan semacam ini sebelum ini. Dan saya tidak pernah bangga dengan bangunan ini sebelum orang-orang Arab datang melakukan tawaf di bangunan ini. Nah, ini yang menyinggung betul-betul ini perasaan orang Arab ini. Maka ada Bani Kinanah itu yang nekat langsung dia menuju ke Yaman. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke bangunan tersebut, dia kotori bangunan tersebut, dia dihabiskan. Ada yang melihat, dilaporkan kepada Abraham, marah Abraham, dicari kita ke Bani Kinanah itu berkabung. Dan kalau udah ada, ditangkap tuh. Ya tuduhannya macam-macam, ya teroris lah, radikal macam-macam. Ya, karena dia telah mengotori masjid. Akhirnya kemudian dia kerahkan pasukan. Ini nggak bisa kita biarkan. Kita harus melakukan tindakan. Ya, ini pelecehan terhadap kita. Ya, jadi omongannya udah kita aja dia. Ya, kita. Jadi akhirnya kemudian terkumpullah pasukan. Ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan 60.000. Yang jelas ya di dalam surat Al-Fil itu tidak disebutkan jumlahnya, hanya disebut ashabul fil saja. Apakah tentara ini semuanya bergajah? Enggak, yang bergajah itu hanya beberapa saja
ada yang mengatakan 12. Tapi gajah yang paling besar ini yang nanti yang dinaiki oleh Abraha. Kenapa menggunakan gajah? Karena Abraha paham orang Mekah belum tahu gajah. Ya, di Mekah gak ada gajah waktu itu. Jadi tujuannya untuk menakut-nakuti mereka. Ini binatang apa ini? Orang keinjek bisa ya mencret ya. Jadi tujuannya adalah untuk menakut-nakuti sebenarnya. Maka berangkatlah pasukan bergajah di bawah pimpinan Abraha. Dia membawa 2 orang pawang. Ya kan setiap gajah itu ada pawangnya. Tapi pawang ini spesial nih, yang untuk Raja Abraha. Selama dalam perjalanan, setiap melewati perkampungan mesti dijarah. Ada yang melakukan perlawanan, disikat. Itu aja sudah. Ya, kemudian terus sampailah dia ke Saudi, sampai dia di Mekah. Di satu daerah namanya Al-Madmas. Al-Madmas itu kurang lebih berapa kilo dari hampir 10 mil dari Ka'bah. Di Madmas. Dia istirahat sana. Dibuatkan tenda khusus untuk Abraha. Duduk dia di atas. Dia perintahkan bawahannya, coba panggil tokoh Mekah. Panggil tokoh Mekah. Kemudian siapa yang kira-kira yang dipanggil? Abdul Muthalib ternyata. Ya. Begitu Abdul Muthalib datang, Abraha ini yang namanya orang Afrika, gitu, yang kulitnya juga hitam, ngelihat Abdul Muthalib terkesima dia. Terkesimanya itu apa? Satu gede tinggi, putih. Jadi kulitnya itu putih bersih, mukanya itu masya Allah bersih sekali. Ya, cakep. Karena Abdul Muthalib ini ya anak dari Hashim ini. Makanya disebut Bani Hashim, karena Hashim itu termasuk tokoh pada waktu itu. Dia menguasai yang Makkah pada waktu itu, artinya Jazirah Arab, namanya Hashim. Nah, Hashim ini pada waktu berpuasa dia dikenal orang paling baik, dermawan. Nah, suatu hari ketika melakukan perjalanan dagang, dia menyempatkan sebagai pemimpin, dia ikut melewati perbatasan di Madinah itu, dia jadi sakit, lalu dirawat di Mekah. Dirawat, rumah yang merawat itu ternyata ada gadis, ya, namanya Salma binti Adi An-Najjar. Karena sering ketemu, karena memang merawat, tumbuhlah cinta. Padahal Hashim sudah berubah, tapi sudah tua kan, dia menjadi pemimpin Mekah. Tapi melihat gadis kayak begini, masya Allah. Ya, apalagi ya udah sering ketemu lagi, udah dianggap keluarga. Akhirnya Hashim mengajukan, bagaimana kalau saya lamar sana? Ternyata diterima. Menikahlah dengan sana. Belum lama langsung ditinggal, dia nyusul rombongan yang ke Syam. Berangkatlah dia dengan asistennya. Sesampainya di Palestina dia meninggal, sakit, meninggal dikubur di Palestina. Jadi Hashim itu kuburannya di Palestina. Bagaimana dengan Salma yang hamil? Setelah 9 bulan lahir anak. Mau dikasih nama bingung. Melihat di rambut itu ada uban, ada putih. Kasih nama aja Syaibah, begitu. Syaibah itu kan artinya uban. Ini Haji Uban, atau ya siapa ini? Si Uban, Syaibah, namanya Uban. Nah, Syaibah ini tumbuh kembang bagus, ya, di masyarakat An-Najjar ini. Dan dia menjadi pemuda yang cakep, yang ganteng memang. Wah, perempuan-perempuan di Madinah itu semuanya udah tahu ini ganteng sekali. Karena apa? Indo. Ya, itu bapaknya orang Mekah, ibunya orang Madinah masalahnya. Nah, tidak lama kemudian dikejutkan kedatangan penguasa dari Mekah. Siapa penguasa dari Mekah saat itu? Al-Muthalib namanya, Al-Muthalib. Al-Muthalib ini sifat-sifatnya mirip kayak Hashim. Dia adiknya, jadi baik sekali. Bahkan kalau ada jemaah haji itu dia buatkan roti, dicacah-cacah, lalu disiram pakai sayur kare itu. Ya, itu kebiasaan itu sampai sekarang masih ada.
ya, dibagi-bagi. Jadi yang bagi-bagi mereka ini turunan Al-Muttalib. Nah kemudian saking baiknya jamaah itu memberikan gelar dia dengan nama Al-Fayyab. Ya, dari kalimat itu Al-Fayyab, ya, ini superbola itu artinya orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi super dermawan. Itu Al-Fayyab. Ya, Al-Fayyab ini kemudian mendengar berita bahwa ada putranya Hashim di Madinah, di Yasrib. Dapat dari mana info ini? Dari jamaah haji. Datang, kasih tahu. Di Yasrib itu ada anak namanya Syaibah. Itu putra dari Hashim, saudara kau. Langsung bergegas setelah musim haji berangkat dia dengan asistennya ke sana. Bertemulah dia dengan Syaibah, diajak Syaibah ke Mekah. Karena yang berhak memimpin Mekah itu adalah Syaibah. Karena dia memang yang berhak, bukan saya. Ya, kata Al-Muttalib itu. Lalu dia mengatakan, saya izin. Ya, sama ibu saya, sama ibu. Dia sudah izin. Ditolak. Datang Al-Muttalib, Umar. Ini Syaibah ini keturunan dari Hashim. Hashim ini penguasa. Hashim ini pemimpin di Jazirah Arab. Ya. Maka mau saya bawa, mau saya angkat jadi pemimpin di sana. Apa kata Ummu Salmah? Saya mengandung 9 bulan tanpa ada pendamping seorang suami. Ya, keluh kesah saya alami sendiri. Saya melahirkan antara hidup dan mati. Saya tumbuh kembangkan anak saya seorang diri. Begitu udah gede mau dibawa. Pikiran kamu itu gimana sih kata Salma? Ya, memang ada yang mengatakan Laila, tapi banyak orang mengatakan Salma. Nah kemudian ya, dia pergi. Besoknya datang lagi. Apa yang dikatakan Muttalib? Ma, ini mau diangkat jadi pemimpin di tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi raja nanti di sana, di tanah haram yang dimuliakan oleh Allah. Nanti berdiri dan memang dia berhak. Akhirnya nyerah. Ya sudah, kamu demikian. Dibawalah Syaibah ini. Ayo naik, dibawa dia. Perjalanan kan habis seminggu karena naik onta. Kalau naik bis kan cuma 6 jam menanjak. Ini berjalan dulu. Nah sampai di Tanim disambut oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah kaget melihat di bawah Al-Muttalib itu ada anak muda yang cakep bersih, cakep kayak gini. Waduh, Al-Muttalib bawa budak nikahnya mahal nih harganya gitu. Ya, kemudian mereka mengatakan ahlan wa sahlan ya Abdul Muttalib. Kaget Al-Muttalib itu. Wailakum berarti celaka kalian. Ini bukan budak saya. Ya, ini keponakan saya, ini putra dari Hashim. Karena yang terdengar pertama kali adalah Abdul Muttalib, nama inilah yang terdengar dan inilah yang kemudian disematkan kepada Syaibah. Jadi sampai gedenya orang banyak yang nggak tahu kalau namanya Syaibah, tahunya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ketika datang kaget. Abraha itu, masya Allah, auranya berbeda. Tadinya duduk di atas, turun dia menghormati Abdul Muttalib. Masya Allah, begitu dan keluar luar biasa. Anda itu pemimpin sejati. Setelah ngobrol panjang, lalu dikasih tahu, saya besok akan hancurkan Ka'bah karena mengganggu pemikiran kami selama ini. Sebelum saya hancurkan, apa yang kau minta? Abdul Muttalib kan dengan tegas mengatakan, kembalikan 200 ekor unta milik saya. Ketawa Abraha, lalu kemudian dia duduk di atas bangku di atas singgasana yang dibuat sederhana itu oleh pasukan ini. Jatuh di bawah di hadapan itu. Nah, kenapa dikatakan jatuh di bawahnya? Bayangan dia pemimpin sejati. Bayangan dia pemimpin wong cilik. Ya, ternyata nggak peduli sama masyarakat. Yang dia pentingkan kepentingan pribadi. Bayangan Abraha, tolong dia jangan Ka'bah ini satu-satunya warisan milik kami. Kan begitu mestinya. Ini enggak. Minta apa? Kembalikan 200 ekor unta. Egois sekali Abdul Muttalib ini. Jatuh martabat di hadapan. Kembalikan 200 ekor unta. Begitu sudah dikembalikan, ditanya, kamu kenapa mikirin diri sendiri? Apa jawabannya?
Tuan, unta yang 200 itu saya tuannya, saya yang punya. Ana Rabbul Ibil katanya, ya, saya yang punya, ya Ibil. Tetapi Rabbul Ka'bah ada yang punya. Jadi kalau kamu mau menghancurkan, ya harus minta sama yang punya. Lalu siapa yang punya? Allah. Bingung dia dikatakan Allah yang punya ini. Ya sudah, besok saya hancurkan. Ya memang kalau kamu mau menghancurkan, kami akan perintahkan warga kami untuk menghindar, artinya untuk naik ke bukit-bukit. Silakan kamu berurusan dengan Tuhan Ka'bah. Berangkatlah dari Al-Baqmas pagi-pagi ini dekat lembah namanya Al-Mahsyar. Ada yang mengatakan Maisy. Itu antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba unta ini nggak mau berjalan, duduk deh. Yang lain juga sama, bingung dia. Diarahkan ke kiri, jalan, ke kanan, jalan, mundur, apalagi bisa. Tapi kalau disuruh maju nggak mau dia. Pawangnya udah seleng, wah, gimana ini katanya? Ya, gajah ini nggak mau bergerak sama sekali. Akhirnya sudah perintah dilakukan, ya sudah, hancurkan Ka'bah. Begitu mereka bergerak menuju ke area Ka'bah ini, tiba-tiba datanglah burung. Kalau Ikrimah pernah menceritakan itu, burung ini datang dari laut katanya. Ya, jadi datang dari laut. Nah, burung ini orang Makkah pada waktu itu belum pernah melihat jenis burung kayak begini ini. Bukan burung ababil. Burung ababil itu artinya berbondong-bondong, bukan nama burung. Kalau nama burungnya wallahu a'lam, karena masyarakat sana belum pernah melihat. Yang jelas panjang dia bilang lehernya ini. Ya, panjang, paruhnya juga tajam, ya, dan matanya juga hitam. Ya, itu gambaran dari Ikrimah itu ketika menceritakan tentang jenis burung tersebut. Jadi bukan burung ababil. Ini ada orang meyakini burung ini ababil itu berbondong-bondong dia datangnya. Ya, dari berbagai macam arah ini. Kalau Ikrimah mengatakan dari laut. Nah, datang kemudian membawa batu. Nah, batunya ini disebut dengan hijarah. Itu ulama banyak yang berbeda pendapat tentang jenis batunya. Ada yang mengatakan batu yang dimaksud ini tanah liat yang kering. Nah, karena sijil itu kalau bahasa Persianya ya itu tanah yang kering. Kemudian ada yang mengatakan sijil ini dari bahasa Arab ini, ya, tasjil. Kita sering dengar kalimat tasjil. Tasjil itu artinya tercatat atau catatan, ya, tasjil. Artinya kenapa dikatakan sijil? Karena batu-batu ini sudah ada catatan nama-nama korban. Masya Allah. Jadi batu-batu yang itu sudah tercatat, jadi nggak bakal salah sasaran. Karena memang burung yang mempersiapkan siapa? Allah. Bukankah kita punya keyakinan apa yang telah sedang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi calon-calon korban kayak begini dikasih batu-batu dari api neraka, tapi sudah tercatat nama-nama korban. Jadi begitu mereka bergerak menghancurkan Ka'bah, burung datang melemparkan batu-batu tersebut. Siapapun yang kena batu tersebut langsung menurun imunnya. Ya, kalau Muhammad Ali pernah menerangkan ini jenis virus, jadi bukan batu tapi virus. Ya, kan? Jadi jenisnya itu virus. Jadi kalau kena imun langsung turun. Dan kemudian kalau sudah imun turun kayak begini ini, mulai pori-pori di tubuhnya itu mulai kelihatan merah-merah, keluar daging. Dan daging itu keluar meropoli sedikit, kemudian mati. Ya. Dan bergelipangan mereka itu karena yang namanya daging keluar dari pori-pori kayak apa sakitnya. Ini jenis virus yang luar biasa ini. Ya. Kemudian mereka mati. Tapi Abraha dan 2 orang pawangnya ini karena memang belum sempat ke arah sana, tetapi dia kena dan batu itu sudah kena. Tetapi dia berusaha untuk kabur. Begitu kabur di tengah jalan, pawangnya ini mati karena sudah tidak tahan lagi, daging keluar. Ya, tinggal seorang diri Abraha itu memaksakan untuk pulang. Di depan Al-Qulais terjatuh, badannya terbelah menjadi 2, itu pun sudah tidak ada dagingnya sama sekali. Ya,
sombongnya luar biasa itu terhadap Tuhannya Ka'bah itu. Memang di situ ada episode yang tidak saya ceritakan. Sebetulnya ada episode kesombongan di situ. Dia menantang. Ketika dikatakan oleh Abdul Muthalib ini, tidak ada orang yang berani ya menghancurkan Ka'bah ini karena siapapun yang datang pasti aman. Saya akan beri rasa takut kepada penduduk Mekah. Sombongnya luar biasa. Nah makanya sampai di depan Al-Qur'ais kemudian terbelah menjadi dua agar dunia tahu lihat orang menghina Ka'bah, menghina simbol Islam, menghina syiar Islam, dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu orang-orang Mekah itu dapat keuntungannya apa? Kalau melakukan perjalanan setahun itu kan 2 kali, kadang ke Syam, kadang ke Yaman. Setiap dalam perjalanan itu nggak ada yang berani mengganggu karena berita tentang hancurnya Abraha dan tentaranya itu viral sudah di media sosial. Ya kan luar biasa terdengar. Akhirnya kalau ketemu orang Mekah, dari mana? Mekah, Masya Allah, kaget dia, takut dia. Jadi kaget tadi mereka yang biasa begal di jalan, nggak berani kalau ketemu orang Mekah. Ya, wah ribet urusannya ini. Ya, Ka'bah dihancurkan aja marah, Tuhannya apalagi orang Mekah ini hanya marah-marah ini, jadi takut mereka. Maka kemudian di surat Al-Fil, di surat surat Quraisy kan jelas ya. Karena sudah aman semacam itu, kan yang butuh Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan jelas, makanya kata Umar bin Khattab, ya saya kalau membaca surat itu Al-Fil dengan Quraisy tanpa seslah dengan basmalah, karena dua surat ini berhubungan sangat erat sekali. Jadi kalau saya bisa At-Tin dia baca Al-Fil dan Quraisy itu sekaligus, nggak pakai jeda basmalah karena isinya itu hampir berurutan. Jadi mereka aman di mana-mana, nggak ada yang berani mengganggu. Luar biasa. Ya, jadi kemudian tidak lama barulah ada berita tentang lahirnya Muhammad. Bagaimana bisa lahirnya Muhammad di tahun gajah ini? Nah, kemudian ini menjadi tahun khusus namanya gajah. Orang waktu itu menyebut 2 tahun sebelum tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, untuk mengatakan kepada dunia siapapun yang ragu tentang peristiwa ini, lihat fakta sejarah. Kalau mereka tidak percaya kepada Al-Quran, lihat orang-orang Mekah semua menyebut 2 tahun sebelum tahun gajah, 1 tahun setelah tahun gajah. Jadi orang Mekah dan sekitarnya tahu namanya tahun gajah karena ada pasukan bergajah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kajian tafsir lebih dalam lagi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukan tipu daya mereka itu sia-sia. Yang tipu daya di mana ini? Kalau dia datang maju ke Ka'bah, kok dibilang tipu daya? Tipu daya itu adalah melakukan sesuatu dengan sembunyi, tujuannya adalah untuk membinasakan atau merugikan. Ini terang-terangan kok dibilang kami. Apa salah ayat ini? Fakhruddin Ar-Razi, nama tafsir Ar-Razi. Ya, jadi beliau makamnya di Mesir, ya, dekat dengan kawasan makam Imam Syafi'i. Fakhruddin Ar-Razi, tafsirnya juga berjilid. Ya, dia memberikan penjelasan ayat ini tidak keliru, ayat ini tidak salah, benar. Ya, tapi kenapa disebut kait? Karena tujuan utamanya bukan untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuan utamanya adalah tujuan ekonomi, karena Jazirah Arab sudah ingin dikuasai oleh bangsa Persia, gagal, bangsa Romawi gagal. Nah sekarang dengan cara kekerasan kayak begini ini, anggapan mereka berhasil, ternyata gagal. Makanya disebut kaidahum fi tadlil. Jadi tipu daya, jadi bukan terang-terangan tipu daya. Sama seperti halnya Joshua dulu ketika menyerang Iran. Alasan yang dikemukakan pada dunia pada PBB karena Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Ya. Tapi begitu sudah terbunuh Saddam Hussein, ketemu nggak senjata pemusnah massal? Kan tidak ada. Berarti itu tipu daya karena tujuannya apa? Menguasai ekonomi Iran. Ya. Dia menggunakan tangan-tangan Syiah yang kemudian dibunuh oleh orang Syiah Saddam Hussein. Ya. Dia katanya punya senjata pemusnah, ternyata nggak ada, kosong, nol besar, nggak ada, nggak ditemukan itu di gudang-gudang atau di bunker, nggak ada. Ya. Tujuannya adalah menguasai ekonomi. Akhirnya kan Kuwait kena pada waktu itu. Ya, kalau Iran standar
sekali 3 uang. Memang kalau di media kan seolah-olahnya Iran sama Amerika terus-terusan dia pedangnya itu saudara kandung, ya artinya nggak bedanya dengan orang-orang Israel. Gitu. Jadi kemudian tipu daya inilah yang dipatahkan karena mereka ingin menguasai ekonomi. Karena Jazirah Arab diprediksi akan menjadi sumber keuangan dunia dari dulu. Karena tempat berkumpulnya orang menunaikan ibadah haji, ternyata benar. Akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang kelahirannya pada waktu tahun ini sebetulnya sudah ada berita tentang pernikahan Abdullah dengan Aminah yang diawali dengan nadarnya Abdul Muthalib awalnya itu. Abdul Muthalib bernadar kalau nanti lahir anak yang ke-9, karena udah 10 ini. Ya, lahir nanti anak ke-9, mau saya nadarkan salah satu di antara mereka ini ya ke Ka'bah itu mau dinadarkan membunuh itu. Lalu begitu lahir dikasih nama Abdullah. Nah, pada saat akan melaksanakan nadar inilah kemudian ditolak oleh saudara-saudaranya, terutama Abu Thalib. Abu Thalib tidak mau ini. Ya, masa mau dikorbankan tadinya Abdullah ini? Ya, coba diundi. Akhirnya diundi yang keluar Abdullah lagi. Bingung itu Abdul Thalib. Jangan dengan Abdullah katanya. Terus cara apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kemudian ada ide, ada usulan. Dia datang ke seorang dukun, ada dukun wanita yang profesional. Ya, didatangi, ini gimana nih kasus kayak begini? Apa katanya? Dibuat undian, ditulis nama Abdullah, lalu nama yang sekian-sekian ini nama onta. Jadi kalau nanti keluar masih nama Abdullah, ambil satu panah yang ada tulisan onta, ganti dengan 10 ekor unta, ganti 10 ekor unta, sampai 100 ekor unta. Jadi yang keluar Abdullah lagi. Tapi saudara-saudaranya tidak mau, apalagi saudaranya Abdul Muthalib yang dari Yasrib waktu musim haji mendengar ada keinginan untuk membunuh Abdullah, marahnya luar biasa. Paman-pamannya Abdul Muthalib ini, Abdul Muthalib tidak kepada masa mau dikorbankan anak ini demi kepentingan nadar ini. Dan terus bagaimana katanya itu akhirnya kemudian ketemu dengan dukun tadi. Maka kemudian karena tetap Abdullah yang keluar, digantilah Abdullah dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta ini dipotong di tengah-tengah padang pasir, dibiarkan dia kering, tidak boleh ada yang menyentuh karena ini nazar. Ya, nazarnya Abdul Muthalib itu. Abdullah tumbuh kembang persis seperti Abdul Muthalib, persis kayak kakeknya Hashim. Makanya Nabi membanggakan Hashim luar biasa. Ya, saya dipilih dari Bani Hashim katanya. Jadi tinggi, gede, kemudian masya Allah putih, bersih, cakep gitu. Ya, dan perangai-perangainya juga mirip seperti Hashim Abdullah ini. Lalu dinikahkan dengan seorang wanita bernama Aminah. Begitu sedang hamil, pergilah dia ke satu tempat untuk melakukan perdagangan, meninggal. Ya. Abdullah ini, waktu itu dia mengatakan 22 bulan, dia mengatakan 4 bulan, yang jelas masih dalam kandungan ketika ayahnya ini wafat. Lalu kemudian setelah 9 bulan cerita kelahiran ya Buddha atau Umi Aminah ini nyebar. Yang paling senang adalah Abdul Muthalib. Ya Allah, ya ini cicit saya lah, bukan cucu, ini cicit. Ya, langsung disamberikan dan dia beri nama, kasih nama Muhammad. Gitu. Karena belum ada sebelum ini nama Muhammad. Padahal dalam Al-Quran namanya kan Ahmad. Ya, bimbang ismuhu Ahmad. Jadi Ahmad dan Muhammad itu sama kata-katanya dari kalimat hamidah. Jadi orang Arab itu senang dengan kalimat yang berunsur atau dari kalimat hamidah. Ya, jadi Ahmad, Mahmud, Hamid, Humaid, Hamad, Hamadah. Ya, pokoknya ada Muhammadnya aja dari hamidah. Ya, ada yang namanya di Arab itu Muhammad bin Ahmad bin Hamudah bin Hamid. Semuanya dari hamidah semua. Ya, jadi gak pernah dibedakan antara Ahmad dengan Muhammad. Dia juga dikasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab senang dengan kelahiran ini, saking senangnya dia mengatakan apa?
Suhaibah, kamu saya ikhlaskan, tinggallah bersama Aminah dan kamu bantu Aminah. Senangnya Abu Lahab ini termasuk paman Nabi. Jadi Nabi itu punya paman, ada bibi gitu. Ya, ada salah satu bibinya yang mana Atikah, yang kemudian kemarin lahir cucu saya kasih nama Atikah itu saya ngambil dari bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atikah, Ain Alif Ta Kaf Ha. Karena kalau saya sebut nama Atikah, Atikoh ya, Atikah. Ya. Jadi ini bibi Nabi. Termasuk Atikah binti Zaid itu istri para syuhada. Kalau Atikah binti Abdul Muthalib inilah yang memimpin perang Badar sebelum terjadi. Dan mimpi perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy banyak dibunuh. Dia ingatkan kemudian anak Abbas pamannya itu, termasuk Abu Lahab. Mereka nggak ada yang percaya. Ternyata terbukti terjadi perang Badar itu Atikah. Ya, nah kemudian Abu Lahab ini nama aslinya kan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, bukan Abu Lahab. Yang nyebut Abu Lahab itu Allah sendiri. Ya, makanya di dalam tafsir itu dikatakan kenapa tabat yada Abi Lahab? Satu, untuk menolak ada Abdul selain Allah, karena namanya Abdul Uzza. Kalau Allah menyebut nama asli berarti mengakui ada Abdul selain Abdullah. Semuanya adalah Abdullah, nggak ada Abdul Uzza. Ya, Uzza itu nama patung, maka ditolak. Kedua, kenapa dikatakan Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini sama, karena memang masih anak dari Abdul Muthalib, bersih, cakep. Ya. Jadi kalau marah itu merah pipinya, sama dengan Atikah itu. Kalau kita lihat di kamus itu, ternyata di situ ada sifat-sifat Atikah. Di antaranya Atikah itu ismu alamin Arabi, ismu alam. Ya, jadi nggak ada artinya, tetapi di situ ada keterangan Atikah itu kalau nangis, kalau marah merah. Abu Lahab juga sama seperti itu, saking putihnya itu. Ya, jadi saking putihnya dia merah, maka disebutlah Abu Lahab. Lahab itu artinya api dibakar. Ya, katakan arang dibakar. Ya, begitu api sudah nggak ada, yang ada itu asap. Nah, arangnya ini merah, apinya itu orang kita nyebutnya itu abang merah merabak, merah. Nah, itulah. Ya, disebut aja Abu Lahab. Ketiga, Lahab itu salah satu nama neraka. Disebut Abu Lahab karena dia nanti akan menjadi penghuni sayasna naron dzata lahab. Jadi dia akan masuk ke api dzata lahab yang memiliki lahab. Ya, jadi api yang panas dan sudah tidak ada, api ini tidak ada bekasnya saja. Itu yang panas yang luar biasa. Itu kalau menyate kan kayak begini baru matang. Kalau nyate masih ada apinya ya matang juga ya bau asap. Ini udah ada, itu namanya lahab. Ya, jadi Abdul Uzza ini senang sekali dengan kelahiran tersebut. Maka di kemudian hari ketika Abu Lahab menolak kerasulan, menolak kenabian Muhammad, akhirnya kemudian turun ayat tabat yada Abi Lahab, sampai meninggal dia tidak beriman, sampai meninggal dalam keadaan kafir, meninggalnya juga dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi suatu saat Al Abbas pernah bercerita pamannya, pernah ketemu saudaranya, dia di neraka Lahab. Ya, tetapi kalau hari Senin dapat keistimewaan. Ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu dapat keistimewaan, apa jawaban Abu Lahab pada waktu itu? Ya Abbas, katanya, wahai Abbas, karena hari itu dilahirkannya Ahmad. Hari itu dilahirkannya Ahmad. Ada apa dengan Ahmad? Abu Lahab orang yang paling bergembira sampai dibebaskan Suhaibah al-Aslamnya untuk menyusui Muhammad, untuk membantu Aminah. Jadi ibu susu pertama adalah Suhaibah. Jadi bukan ya yang sering dikenalkan pada anak-anak kita itu siapa itu? Ya, Halimatus Sa'diyah itu yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah Suhaibah al-Aslamnya. Jadi saking gembiranya dimuliakan oleh Allah. Maka kata Imam Suyuti, katanya orang kafir aja gembira ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umat tauhid? Luar biasa. Dia tidak memberikan jawaban. Bagaimana dengan umat tauhid yang bangga, yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu mengatakan Asyuti. Itu pemimpin para ulama hadis, karena hadis yang dihafal itu datang Imam Suyuti. Makanya dia mengatakan bagaimana dengan umat tauhid ketika mereka bangga, dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang dimuliakan kayak begitu, ya
diambil oleh Halimah. Tuh, kenapa diambil oleh Halimah? Ada budaya pada waktu itu, anak tokoh itu kalau tidak diasingkan, disusui oleh orang yang berasal dari kampung, itu belum sah. Itu jadi budaya. Makanya termasuk keluarga Abu Thalib ini juga terpaksa harus mengikuti budaya tersebut karena di Mekah itu sudah polusi, sudah banyak kerusakan di mana-mana, baik sisi keyakinan maupun masalah budaya dan sebagainya. Itu kan sudah rusak betul-betul. Minuman khamar sudah biasa, ya, termasuk zina juga sudah biasa. Mereka menyembah patung sudah terbiasa. Lalu kemudian membunuh anak perempuan yang masih hidup walaupun sebagian suku saja, itu sudah terbiasa. Kemudian mereka menganggap sedekah yang terbaik itu ketika harta dibakar, itu sudah terbiasa. Nah, maka Muhammad harus diselamatkan dari sisi keyakinan, dari sisi bahasa, dari sisi kesehatan, semuanya ada pada Bani Sa'ad. Dibawalah Halimah yang prosesnya panjang sebetulnya. Ya, nah kemudian setelah 2 tahun dikembalikan, tetapi Halimah minta kepada Abdul Muthalib karena walinya adalah Abdul Muthalib, minta diperpanjang kontraknya karena selama Muhammad ada di tengah-tengah kami hidup penuh dengan keberkahan. Akhirnya disetujui, ya sudah 2 tahun lagi. Nah 2 tahun berikutnya disitulah ada peristiwa pembedahan dada Nabi itu, ya, yang diceritakan Nabi itu sudah besar. Jadi begitu dibedah dadanya ini ada kekhawatiran dari Ibu Halimah itu, karena ada laporan dari anak-anak, dari teman-teman Muhammad dibawa seseorang, diculik seseorang. Waktu itu menjelang maghrib, ya, Halimah bingung, ini kalau sampai hilang kita tanggung jawab ini sama Abdul Muthalib ini. Akhirnya dikerahkan saudara-saudaranya untuk mencari Muhammad. Kalau kita mencegah dulu ada istilah kolong wewe, jangan bawa kolong wewe gitu. Nyarinya juga dengan pertemuan-pertemuan, dengan tabuan segala macam, ya. Dicari ketemunya di semak-semak bukar biasanya. Itu dulu belum ada listrik. Tapi begitu listrik masuk, ada nggak kolong wewe yang bekerja atau yang masih aktivitas gitu? Kan nggak ada. Jadi takut sama listrik kan. Loncong, disungsan, kuntilanak. Dulu mah kuntilanak sering dengar. Ya, mau disungsan ceritanya banyak. Tapi begitu ada listrik, takut semua dibawa kemana? Ya, akhirnya ditemukanlah Muhammad sedang duduk di batu besar. Lalu kemudian dibawa oleh Halimah, ditanya, kenapa kamu bisa semacam ini? Dia ceritakan ada orang datang membawa saya, orangnya begini sebab putih. Lalu saya didudukkan di batu tersebut, lalu saya ditidurkan, lalu kemudian dada saya dibelah, ada sesuatu yang diambil dari dada saya, lalu kemudian dicuci dengan air dari Zamzam, lalu kemudian dikatakan kepadaku, Muhammad, semua manusia Bani Adam itu ada bagian ini yang dijadikan sebagai pintu keluar masuk setan dan untukmu aku tutup. Jadi kalau selain Nabi Muhammad, kita ini, ya, dada kita, hati kita ini, itu udah biasa dibuat pintu masuk keluarnya setan gitu. Makanya jangan heran kalau kita kadang-kadang jadi setan gitu. Ya karena memang udah terbiasa. Makanya Nabi mengajarkan bangun pagi baca doa. Maksudnya apa? Patahkan itu, putus itu buhur-buhur setan yang ada di dadamu gitu. Karena kata Nabi, setan itu seperti apa? Ya, khunnas gitu. Ada khannas, ada khunnas. Ya, minal jinnati yang min syarril waswasil khannas. Fala uqsimu bil khunnas. Apa khunnas? Jadi kalau khunnas itu setan, kalau khunnas itu bintang. Kenapa disebut bintang dan setan itu? Kok mirip cuma fathah sama dhammah saja? Karena yang diinginkan adalah kerjanya. Bintang itu kadang muncul, kadang tenggelam. Setan itu kadang muncul, kadang tenggelam di dada kita. Muncul kalau kita nggak ada zikir sama sekali, muncul di dada. Tapi kalau kita berzikir, pergi dia. Itulah setan, maka disebut khannas. Jadi dengan khunnas itu berbeda. Dia cerita, begitu mendengar cerita karena takut terjadi apa-apa dikembalikan. Akhirnya kemudian hidup bersama Ibu Aminah selama 2 tahun. Begitu ziarah ke makam bapaknya, sakit meninggal di pangkuan Nabi SAW. Akhirnya Muhammad yang masih kecil. Nabi nangis nggak pada waktu itu? Iya, Nabi nangis karena
ibunya meninggal di pangkuan, anak yang masih usia kecil ini ditemani oleh Ummu Aiman, ya, itu budak Khadijah. Jadi ditemani oleh Ummu Aiman. Akhirnya kemudian setelah dimakamkan, baru dia kembali dan kemudian tinggal bersama pamannya. 2 tahun bersama pamannya, paman kakek Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal. Akhirnya kemudian Muhammad yang baru berusia berapa ini? 8 tahun. Tinggallah bersama Abu Thalib. Kenapa tidak Abu Lahab? Kenapa tidak Al-Abbas? Kenapa tidak Hamzah dan lain sebagainya? Abu Thalib dipilih karena Abu Thalib ini memang, ya, waktu itu kan memang belum ada ini Muslim ataupun tidak, mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim. Abu Thalib masih lurus, Abu Thalib tidak terlibat minuman khamr, Abu Thalib tidak main perempuan, Abu Thalib bahkan terhadap penyembahan terhadap patung pun dia termasuk bersih dari itu. Karena Nabi pernah mengatakan, keturunan saya itu bahkan sampai Ibrahim itu mereka bersih dari hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abu Thalib lah yang kemudian dipilih bersama Abu Thalib. Abu Thalib yang waktu itu ekonominya itu pas-pasan kemudian berubah, berkah menjadi banyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena melihat kondisi ekonomi orang tua angkatnya, pamannya semacam itu, dia berusaha untuk mencari tambahan yang izin untuk mengamon atau untuk menjadi penggembala kambing milik penduduk Mekah. Itu asalnya itu karena dia pengen meringankan beban. Padahal itu termasuk sunnah para nabi. Para nabi semuanya pernah berhubungan dengan domba, berhubungan dengan kambing. Hampir semua nabi dan rasul, ya, karena itu ada filosofinya, itu ada pelajaran yang berharga dari kambing. Ya, makanya kalau pengen mengikuti gerak langkah para nabi itu jadi penggembala kambing dulu. Biar dia tahu cara mendidik manusia itu ada pada kambing. Nah, maka kemudian usia 12 tahun dicoba oleh Abu Thalib. Awalnya kadang-kadang ikut dagang lokal. Diajak umur 13 tahun ke Syam. Ternyata begitu sampai di satu tempat namanya, ada yang mengatakan Bakhira, ya, di Basra sana, ketemu dengan pendeta namanya Bakhira. Nah, Bakhira inilah yang kemudian ya menyelidiki tentang keberadaan anak ini. Ya, anehnya gini, ada rombongan dari Mekah, tapi ada awan kok selalu mengikuti mereka. Diundanglah rombongan ini. Begitu diundang, anak tadi itu nggak ikut. Anak itu lagi duduk di bawah pohon, ya, tapi awan itu nggak bergerak. Undangan ini semua sudah mengikuti pendeta ini dan kemudian makan segala macam. Lalu kemudian ditanya, anak yang duduk di bawah pohon ini siapa? Lalu kemudian mereka mengatakan itu anak dari Abu Thalib. Mana Abu Thalib? Ditanya, ya Abu Thalib, siapa ini? Itu anak saya. Lah, bukan. Nggak mungkin ayah anak ini hidup ketika dia lahir. Baru Abu Thalib ngaku, iya itu anak saudara saya. Ya, kenapa pendeta ini meyakini kalau ini adalah calon nabi? Karena dia duduk di bawah satu pohon yang tidak pernah ada yang duduk di bawah itu setelah Nabi Musa kecuali dia adalah seorang nabi. Keyakinan inilah yang membuat dia itu menyelidiki kepada Abu Thalib. Ayah kemudian minta kalau bisa bawa kembali. Jangan lanjutkan perjalanan. Sebab nanti kalau orang yang lebih tahu anak ini ditangkap bahkan bisa jadi dibunuh. Kenapa bisa semacam itu? Bisa jadi mereka ini semua sudah tahu tentang akan datang seorang nabi. Maka dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, ada peristiwa, ada orang dibegal, ya, barangnya habis, bahkan dia juga banyak luka. Nah, kemudian ya, ini kehebatan atau mukjizat pada waktu itu. Ya, tapi kan sebelum jadi nabi kan bukan mukjizat namanya. Nah, kemudian ada kelebihan yang dimiliki oleh Nabi pada waktu itu, dimintai ya oleh Abu Thalib. Ini mati ini orang, ini meninggal ini. Coba kamu bisa nggak berikan sesuatu katanya. Akhirnya kemudian ngambil air, lalu nggak tahu diapain oleh Nabi Muhammad itu, lalu diminumkan. Sadar, ternyata sembuh dia, hidup dia. Orang semuanya tahu ya Muhammad itu luar biasa, orang hebat di bagian hatinya sudah terbuka pada saat itu. Sehingga kemudian dia kembali dan umur 16 tahun dikenalkan
untuk memiliki jiwa kewilaan ini, dia itu peran dalam perang namanya bukan harbul fidal, ya. Jadi ini yang perang pijar namanya, perang pijar. Pijar itu dari kalimat fajr itu kan waktu fajar, karena dia membelah, ya. Karena terjadi bulan Syawal, ini bulan-bulan yang nggak boleh peperangan sebetulnya. Ya, tetapi terjadi peperangan ini maka disebut dengan harbul fijar. Tapi Nabi hanya sebagai pembawa akomodasi doang, bantu-bantu bawa makanan, bantu minuman gitu. Paling tidak dia sudah punya jiwa kewilaan, jiwa perwiraan itu sudah ada, ya. Rasa memiliki suku sudah ada. Nah, kemudian dia tetap berdagang secara lokal sampai akhirnya terdengar berita kepada seorang janda kaya yang bernama Khadijah. Akhirnya kemudian terjadilah ya singkat cerita pernikahan. Kita ceritakan sampai akhir, nggak selesai 1 bulan 3 bulan. Udah sampai situ saja yang bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kalau yang biasa mengikuti siaran-siaran langsung silahkan, karena ada kajian sirah juga nanti. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang mau tanya silakan. Ini kajian terpanjang sejak kedatangan kegiatan kita. Hampir 2 jam setengah. Kalau saya sudah biasa